Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Ardiansyah Prastyo dengan NIK 2305 1204300 dari Prodi Teknik Informatika kelas I. Di sini saya akan menjalankan praktikum 4 yaitu GNU atau Linux Administrasi LV1. Di sini saya akan menggunakan pedoman dari GitHub. Yang pertama yaitu dasar penggunaan terminal Linux. Di sini yang pertama adalah komponen shellbash. Dalam komponen shellbash kita bisa mengetikkan perintah who am I untuk mengetahui siapa kita, yaitu kita adalah user yang bernama Maulana. Selanjutnya untuk masuk ke dalam user kita dapat menggunakan perintah show. Nah, di sini kita akan memasukkan password yaitu dengan cara menuliskan password kita. Nah, jika autentikasi failure maka kita akan menggunakan opsi yang kedua yaitu sudo su. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user root. Cara untuk mengetahuinya siapa kita yaitu dengan mengetikkan perintah yang sama yaitu who am I. Nah, di sini sudah sama dengan ini root. Maka selanjutnya untuk membersihkan riwayat terminal kita dapat menggunakan shortcut Ctrl L. Nah, di sini tidak membersihkan yaitu menambahkan baris baru tapi dengan cara yang paling bawah. Terus selanjutnya kita dapat melakukan shortcut Ctrl C untuk menghentikan perintah yang sedang berjalan. Contohnya kita jalankan perintah sudo apt update, maka kita bisa menghentikan perintah dengan cara mengklik shortcut Ctrl C. Nah, Ctrl C maka akan berhenti. Selanjutnya shortcut Ctrl W untuk menghapus satu kata ke belakang kursor. Contoh kita mengetikkan perintah sudo, maka jika kita klik Ctrl W maka akan menghapus satu kata. Contoh sudo apt. Jika kita Ctrl W maka adalah satu kata yang terhapus. Lalu untuk Ctrl U adalah menghapus semuanya. Contoh di sini sudo apt, kita Ctrl U maka akan terhapus semuanya. Lalu jika kita menggunakan shortcut A kita akan menuju ke awal baris. Lalu jika shortcut Ctrl E kita akan menuju ke akhir baris. Lalu untuk Ctrl R yaitu menggulir ke riwayat perintah berdasarkan huruf yang diketik. Nah, di sini Ctrl C dan Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V adalah perintah untuk copy paste tapi khusus untuk di terminal. Contoh di sini kita akan mengklikkan sudo. Kita bisa mengkopinya dengan cara mengklik Ctrl Shift V lalu kita hapus. Untuk mempastenya kita dapat mengklikkan Ctrl Shift V. Oke, dan langsung berjalan. Baik, masuki selanjutnya yaitu perintah untuk navigasi. Di sini kita tutup terminal terlebih dahulu agar terminal masuk ke dalam user biasa. Yang pertama adalah perintah pwd. Perintah ini akan menunjukkan di mana direktori kita berada. Nah, di sini menunjukkan bahwa saya berada di direktori home user saya. Untuk melihat isi direktori kita bisa memasukkan perintah ls atau list. Lalu untuk pindah ke direktori kita dapat dengan cara mengetikkan perintah cd nama direktori. Di sini contoh dokumen.
download atau dokumen download. Lalu CP untuk mengandalkan berkas. Contoh di sini CP test.txt. Mungkin tidak bisa untuk CP, kita bisa menggunakan manual saja. Lalu langsung saja ke mkdir, yaitu membuat folder baru mkdir dengan nama new folder. Di sini kita ls, maka akan ada folder new folder yang dimana sebelumnya hanya terdapat seconddisk dan test.txt. Selanjutnya untuk menghapus, kita dapat memberikan perintah rm atau remove untuk menghapus folder. Di sini untuk menghapus folder yaitu atau bisa test.txt. Contoh di sini akan meremove txt, test.txt. Enter. Jika kita ls, maka second.txt hilang. Selanjutnya untuk redirection. Di sini untuk membuat file txt kita perlu memberikan perintah echo lalu string. Di sini masukkan sesuatu yang akan ditulis. Contoh di sini perintahnya yaitu nama yang berisi nama lengkap dan NIM. Di sini nama saya contohnya Maulana Ardiansa Prasetyo, NIM 23051204 300. Lalu kita tutup kembali string. Nah, lalu kita berikan tanda lebih besar dari. Di sini kita berikan nama untuk file txt-nya. Contohnya di sini kita beri nama test.txt. Setelah kita enter, maka jika kita list, maka akan ada file baru yang bernama test.txt. Lalu untuk menampilkannya kita perlu memasukkan perintah get nama txt-nya yaitu test.txt. Kita enter, maka di sini adalah hasilnya sama dengan apa yang kita inputkan pada string echo. Baik, langsung menuju ke apt package manager. Kita clear terlebih dahulu, kita ulangi, open terminal kembali. Lalu untuk update list repository dari aplikasi yang terinstall di sistem, kita dapat mengetikkan sudo apt update lalu enter. Kita masukkan password, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sampai 100%. Baik, selanjutnya untuk menginstal update untuk aplikasi yang terinstall di sistem, kita dapat menggunakan perintah sudo apt upgrade. Kita enter. Lalu kita klikkan Y. Di sini untuk sudo apt upgrade sudah selesai, maka kita lanjutkan untuk upgrade sistem dan menghapus aplikasi atau software versi lama bila diperlukan. Untuk itu kita masukkan perintah yaitu sudo apt full strip upgrade. Kita enter. Kita masukkan password. Nah, done karena kita sudah mengupgrade semuanya. Lalu kita untuk menghapus dependensi yang sudah tidak dibutuhkan oleh package manapun, kita menggunakan sudo apt
auto remove, kita enter, lalu kita tekan Y untuk melanjutkan, dan kita tunggu sebentar. Selesai. Lalu kita untuk package bagaimana untuk menginstal sebuah package di terminal, kita dapat menggunakan sudo apt install. Dalam studi kasus praktikum ini kita akan menginstal package bernama fping, lalu kita enter, kita tunggu sebentar. Dan jika sudah, kita coba untuk men-search software di repository, yaitu dengan cara sudo apt search dan nama package-nya yaitu fping, enter, dan sudah ditemukan. Lalu untuk menghapus sebuah package atau menginstal, kita dapat memasukkan perintah yaitu sebagai berikut, yaitu sudo apt remove, nama package-nya yaitu fping, kita enter, lalu kita ketik Y untuk melanjutkan, dan kita tunggu sebentar. Maka package yang bernama fping sudah terremove. Kita clear terlebih dahulu, kita lanjutkan ke dalam partisi and file system. Dalam partisi ada banyak sekali jenisnya, yaitu ext 234, btrfs, zfs, ntfs, dan fat family. Dalam praktikum ini kita akan membuat partisi baru, dan sebelumnya kita akan membuat disk kosong, yaitu dengan cara menambahkan ke virtual disk setting pada Linux Ubuntu. Kita ke storage, lalu ke kontrol SATA, kita klik tambahkan, lalu bentuknya pastinya yaitu VDI, yaitu virtual disk untuk box. Lalu kita lanjutkan. Di sini untuk melihat macam-macam disknya, kita dapat masukkan perintah ls blk, kita enter. Nah, di sini ada satu partisi kosong, satu disk kosong yang telah saya buat, yaitu 2 GB. Lalu seperti yang dilihat, partisi yaitu memiliki SDA1 dan SDA2 yang digunakan oleh sistem. Disk yang baru saja kita tambahkan berada pada SDB dengan ukuran 2 GB. Apabila kita menambahkan flag F, maka file system akan ditampilkan seperti berikut. Kita masukkan perintah yaitu ls blk strip f, kita enter. Nah, di sini untuk yang 2 GB sudah ada, yaitu dan seperti SDB ini kosong. Lalu untuk konteks, setiap perangkat keras yang terhubung akan masuk ke dalam folder dev, yang berarti device. Ini dapat dicek menggunakan perintah ls, yaitu seperti berikut, ls garis miring dev, lalu kita enter. Nah, di sini akan ada macam-macam list apa saja yang terdapat di dalam dev tersebut. Dengan ini, path sesungguhnya dari setiap disk adalah dev SDA1, dev SDA2, dev SDB, dan kita akan melakukan operasi pada dev SDB. Salah satu perangkat lunak yang sering digunakan untuk melakukan operasi partisi ialah cfdisk. Di sini untuk menjalankan cfdisk, kita berikan perintah sudo cfdisk garis miring dev garis miring SDB, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya akan menampilkan output seperti berikut.
lalu kita pilih yang GPT, kita enter. Dan untuk free space yaitu yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu disk kosong yang memiliki size 2 GB. Di sini kita pilih new, lalu kita enter. Untuk partisi size-nya 2 GB, kita akan enter lagi. Di sini akan ada device pada SDB1. Lalu untuk menerapkan hasil pemartisian, kita pilih yang write, kita enter, lalu kita ketik yes, lalu kita enter. Nah, jika sudah selesai, kita dapat keluar dengan cara memilih pada quit, lalu kita enter, lalu coba kita cek kembali, yaitu dengan cara ls blk spasi strip f, kita enter. Dan di sini ada SDB yang ISO-nya sudah terwrite. Lalu setelah dibuat partisi, harus diformat dengan file system tertentu agar bisa dilakukan proses baca tulis. Kali ini kita akan menggunakan file system paling umum, yaitu ext4. Di sini kita dapat menggunakan perintah yaitu sudo mkfs ext4 min L besar, dan nama disknya di sini kita akan memberikan nama second disk spasi dev. Di sini karena menggunakan SDB1 maka kita juga masukkan perintah SDB1, lalu kita enter. Mohon maaf, di sini ada typo, yaitu yang seharusnya ext4. Kita ulangi, sudo mkfs ext4 min L second disk dev SDB1, kita enter. Dan perintah tersebut akan mengalihkan kita menjadi super user untuk melakukan operasi mkfs, yang berarti make file system dengan format ext4 flag L. Di sini labelnya yaitu second disk. Lalu kita cek kembali dengan cara ls blk strip f, kita enter. Maka di sini yang sebelumnya SDB1 terlihat kosong, di sini akan menjadi ext4 dengan nama label second disk. Lalu selanjutnya ada dua metode untuk melakukan mounting partisi, yaitu yang pertama temporary dan permanen. Kita coba yang temporary terlebih dahulu, yaitu dengan cara sudo mount f SDB1 garis miring mnt, kita enter. Perintah tersebut akan melakukan mounting dev ke folder mnt. Namun apabila OS restart, maka partisi tersebut tidak akan mounting dan harus dimounting ulang. Lalu untuk mencabut partisi yang di dalam mount ke folder mnt, kita bisa memasukkan perintah sudo mount mnt, lalu kita enter. Maka perintah di atas sudah mencabut partisi mount. Lalu selanjutnya metode yang kedua, kita menggunakan metode permanen. Di sini kita akan masuk ke CD terlebih dahulu. Di sini bebas. Contohnya saya akan masuk ke dalam CD dokumen. Lalu kita buat sebuah folder bernama second disk, yaitu mkdir second disk. Lalu kita enter. Selanjutnya di sini kita akan masukkan perintah sudo micro, dan pastikan kalian sudah menginstal yang namanya micro dengan cara sudo apt install
mikro terlebih dahulu agar perintah dapat dijalankan. Kita enter. Jika sudah, maka kita akan menambahkan perintah sudo mikro etc fs tab. Kita enter dan kita akan masuk ke dalam sebuah catatan sistem yang dimana di sini kita akan menambahkan sebuah sistem baru yang tertulis seperti ini: dev sdb home maulana secondis ext default 01. Lalu untuk itu kita save terlebih dahulu, dan untuk quit kita dapat menekan shortcut Ctrl key. Setelah itu perubahan dapat diterapkan dengan cara mengeklikkan sudo mount strip A, kita enter. Maka segala penambahan pada file etc fstb akan diterapkan. Kita cek terlebih dahulu ls blk, kita enter. Maka di sini yang folder tadi adalah folder kosong bersize 2 GB akan menjadi sebuah part atau partisi. Maka sekian praktikum yang saya lakukan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.